Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Temateng sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara ya, mohon doa dan dukungannya di konten kali ini, semoga diberikan kelancaran ya dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kali ini tim Pawang Gaib mau mengungkap ya berkaitan tetap sisi gaibnya ya Megatrust yang sering dibicarakan masyarakat banyak, bahkan ya petugas-petugas yang sering membahas lebih hati-hati lagi khususnya masyarakat Indonesia. Di kali ini nanti mau kita coba narik gaib yang mengetahui ya tentang kejadian yang akan datang, khususnya bukan hanya Megatrust tapi seluruh kejadian-kejadian di alam semesta ini, khususnya di Indonesia. Ya, saat ini seperti biasa ya, kita menginformasikan sebelum kita lanjut ke mediumisasi, tim Pawang Gaib menginformasikan ya, selalu mengadakan pengobatan setiap hari, medis dan non medis, pembersihan diri, pembersihan kantor atau tempat usaha, baik kena guna-guna, kesurupan dan santet dan lain sebagainya ya. Untuk yang berada di luar sana, tim Pawang Gaib membuka pengobatan jarak jauh. Ya alhamdulillah saat ini kita ditemani ini Mas Ato gitu ya. Ya Mas Ato ini semoga diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membantu ya di Pawang Gaib. Ya, mohon doa dan dukungannya terus di konten Pawang Gaib ya, semoga diberikan kelancaran, kesehatan dan keberkahan. Untuk itu kita lanjut saja, siap ya Mas Ato ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillah, dibersihkan tubuh di atas, dibersihkan dari fasikan, dengan desa minta dibersihkan oleh Allah. Allah Allah ya Allah, sama tak terpendeng itu, terpendengi terpendengi tidak bisa ditembus kayak kecuali yang saya maksud. Apabila maksa masuk memberi informasi bohong akan terpental Allah. Allah sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu. Ya Allah, ya, izinkan dengan izin beliau saya menarik salah satu gaib yang mengetahui tentang bencana-bencana dan perbuatan-perbuatan khususnya masyarakat Indonesia. Gaib yang mengetahui tentang kejadian bencana dan kejadian-kejadian manusia saat ini yang sudah brutal. Dengan izin beliau saya minta diajukan gaib yang mengetahui dan mau bercerita. Dengan izin beliau kami hadirkan Allah 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 Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinkron dengan tubuh mediator Allah. Dengan siapa Mbah? Nama saya nama dahulu ya. Nama dahulu sebelum Islam. Sebelum Islam siapa? Ya, saya Ki Projo. Setelah Islam Ahmadi. Ahmadi. Siapa yang muslimkan Anda? Salah satu murid beliau.
ini untuk mencari kejujuran panjenengan, kita protek dulu ya Mbak ya. Ya Allah ya Rasul. Ini dari golongan apa ya Mbak? Saya jin. Jin udah muslim gitu tadi ya. Ya Allah ya Rasul, dengan izin beliau apabila keabiam masuk dalam tubuh mediator apabila berbohong atau menipu secara otomatis minta dikeluarkan sekarang juga pun baik Allah. Allah. Ya terima kasih Mbak atas kehadirannya. Sama-sama. Ya tadi di mana Mbak? Saya di puncak gunung. Puncak gunung. Gunung mana itu, daerah mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Alhamdulillah ya sampai hadir ke sini. Santai aja Mbak. Lepaskan ya tangannya, santai saja, kita bicara santai saja, netral saja. Saya nggak berani. Oh, nggak berani. Sampean murid loh. Saya bukan siapa-siapa. Saya begini, saya hormat sama sampean. Biasa aja Mbak. Ini Mbak mau tanya ini sepengetahuan sampean, ini kan banyak terjadi bencana-bencana, bahkan perbuatan-perbuatan manusia ini Mbak yang sangat keji, yang luar biasa. Dan saat ini wah menjadi sorotan publik ya, perbuatan-perbuatan berbagai golongan ya, antar geng, antar kelompok, sehingga meresahkan masyarakat. Ini kita bongkar dulu berkaitan dengan bencana yang akan datang Mbak. Tolong dijelaskan berkaitan dengan bencana-bencana baik dari laut dulu mungkin sampai ke gunung-gunung gitu ya Mbak. Monggo diceritakan Mbak, kenapa yang akan terjadi yang akan datang. Monggo. Sebenarnya bencana-bencana itu sudah terjadwalkan akan terjadi. Hanya saja beliau tandang kemarin ke berbagai daerah-daerah di Indonesia. Dan alhamdulillah bencana itu kemungkinan besar tidak akan terjadi. Ya walaupun terjadi, kemungkinan efeknya tidak akan terlalu besar. Itu saja. Kami juga yang berada di atas gunung itu salah satunya ditugaskan oleh beliau untuk menjaga agar tidak terjadi bencana gunung meletus. Tapi ya kami tetap berusaha, bagaimanapun juga yang menghendaki adalah Gusti Allah. Jikalau Gusti Allah menghendaki meletus, walaupun kami cegah tetap akan meletus. Hanya saja mungkin efeknya tidak terlalu besar karena kedatangan beliau gitu ya. Beliau sudah tandang ke daerah-daerah. Jadi Anda tahu ya saat ini atau mungkin ini sudah selesai ya mungkin ya, nanti Anda tahu bahwa beliau telah berkunjung ke daerah-daerah gitu ya. Benar sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kedatangan beliau tujuannya untuk meredam bencana-bencana yang akan terjadi yang sudah digariskan gitu ya. Alhamdulillah ya pemirsa, informasi mungkin di minggu-minggu kemarin ya, beliau telah berkunjung di seluruh ya Indonesia mungkin atau di seluruh Jawa, khususnya meredam bencana-bencana yang akan terjadi. Dikatakan walaupun toh terpaksa terjadi sudah digariskan, insya Allah lebih kecil gitu ya Pak. Efeknya tidak terlalu besar. Jadi tidak terlalu besar. Alhamdulillah beliau sudah turun, semoga Allah mengabulkan itu doa-doa beliau. Amin. Jadi mulai unsur dari laut terus sampai ke gunung-gunung juga dikendalikan semua gitu ya Pak. Ya bukan dikendalikan tapi diminimalisirkan. Jadi ada utusan-utusan beliau untuk menjaga agar ya ibaratnya bencana itu tidak terjadi. Atau jika pun terjadi
efeknya tidak terlalu besar. Oh begitu. Oke. Jadi, paling tidak menetralisir supaya lebih kecil apa yang akan terjadi gitu ya. Oke. Ya terima kasih, ini sudah diberikan informasi ya, sedikit penjelasan tentang bencana yang akan datang. Oke. Ya terima kasih lagi, ternyata info dari gaib, ternyata beliau lah yang hadir di daerah-daerah, wilayah-wilayah. Insya Allah ya kita berharap bencana itu tidak akan terjadi. Amin. Walaupun terjadi hanyalah sebagian kecil saja, sehingga Amin. ya sehingga masyarakat tetap ya seperti biasa aktif, itu pun semuanya kodrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Selain itu apalagi yang mau diinformasikan ini, karena saat ini masyarakat sudah menunggu ini berbagai bencana, berbagai kegiatan-kegiatan masyarakat yang sangat ya tidak wajar atau mungkin brutal dan sering terjadi di bumi Nusantara ini ya. Khususnya ini apa ada kaitannya ini? Ya ada kaitannya. Gusti Allah menurunkan bencana itu sebagai pengingat supaya mereka semuanya bertaubat. Taubat. Ya aslinya kan ini sifatnya rahasia. Gusti Allah itu tidak bilang-bilang mau kapan akan diturunkan bencana. Hanya saja kan ada tanda-tandanya, dan tanda-tanda itu sudah diketahui oleh ahli-ahli di dunia seperti BMKG. Mereka melihat sesuatu yang sudah terjadi, tanda-tanda akan terjadinya bencana. Tuh, jadi mereka memperkirakan, dan memang benar bencana itu akan terjadi. Sudah digariskan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ahli di dunia ini melakukan himbauan kepada masyarakat supaya berhati-hati, dan mereka juga mungkin evakuasi atau bagaimanapun ya terserah mereka dengan cara-cara mereka. Tapi kalau dalam Islam caranya ini yang belum tahu itu bertaubat. Yang punya ya pasti semua manusia punya juga dosa. Intinya satu, bertaubat. Kedua, agar ya kalau yang namanya bencana itu tidak memandang dia itu baik atau tidak baik, ahli ibadah ataupun tukang maksiat, semuanya kena. Dan untuk meminimalisir efek pada diri, keluarga, lingkungannya, itu sedekah. Bagaimanapun sedekahnya, walaupun kecil, yang penting ikhlas. Itu pesan saya dan pesan ya semuanya, untuk bertaubat dan bersedekah. Ya terima kasih ya, terima kasih Mbak. Sama-sama. Ya ini adalah bocoran ya, atau sedikit menjadi pembelajaran untuk sedulur-sedulur semuanya, bahwa tadi sudah disampaikan adalah pengingat kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini sebagai pengingat kita. Semoga bisa menyadarkan kita, amin, mengingatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk sedulur-sedulur semuanya perlu diingat ya, bahwa kejadian-kejadian tetap akan terjadi, tapi insya Allah dengan izinnya beliau hadir ke daerah-daerah yang rawan bencana, khususnya insya Allah akan lebih kecil atau dinetralisir lebih kecil kejadian-kejadian yang akan datang. Tadi sudah diingatkan bahwa musibah, bencana, tolak balak itu bisa istilahnya diperjuangi dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan satu ya, dengan bersedekah. Yang kedua, lakukanlah dengan taubat, karena Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang membersihkan diri. Nah inilah
sudah dikasih tahu bocoran atau garis besarnya ya, bahwa kita itu saatnya untuk mendekatkan diri supaya terhindar dari musibah bencana ya, supaya kita terlindungi nanti di dunia maupun di akhirat. Mari kita tambahkan lagi, Mbak. Tadi pembahasan tentang laut kurang lebihnya seperti itu tadi, bencana laut. Bencana gunung sama gitu ya. Sama, itu Jadi, berkaitan. karena perbuatan-perbuatan manusia ya saat ini baru rame ya. Itu bagian dari istilahnya apa ya, tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda yang perlu diambil hikmahnya sehingga menjadi pembelajaran. Seperti itu. Mungkin yang belum kita bahas berkaitan dengan politik, khususnya di Indonesia. Ini kan ramai ini, menghadapi dengan presiden dan wakil presiden mau dilantik ini, sebagian masyarakat mencuap bahwa ada sosok yang tidak pantas menduduki di jabatan tersebut. Seperti itu, Mbak. Monggo kalau bisa diuraikan, monggo diuraikan. Kenapa? Apakah benar-benar itu pantas? Apakah tidak? Monggo. Yang namanya pantas dan tidak pantas kan punya pandangan masing-masing. Iya. Karena orang yang merasa orang itu pantas harusnya mempunyai kriteria seperti ini. Dan orang yang merasa itu tidak pantas karena tidak memenuhi kriteria seperti ini. Mungkin tidak sesuai harapan orang tersebut. Iya. Nah, orang di dunia ini ya banyak kan gitu ya. Semua orang pasti punya kekurangan. Tapi yang namanya kita di dunia ini bukan harus sesuai dengan keinginan kita. Apapun yang terjadi itu sudah takdir Gusti Allah. Apapun yang terjadi ya harusnya kita terima dengan lapang dada. Walaupun itu tidak sesuai dengan hati kita, sadar diri harus menerima kenyataan itu. Gitu benar. Karena kita di dunia kan, yang namanya dunia itu tempat ujian. Nah, yang namanya ujian ya pasti tidak enak. Apapun bentuknya itu, walaupun kelihatannya enak, belum tentu. Karena yang menjalani kan bukan kita. Kita hanya bisa melihat, wah dia enak seperti ini, seperti ini. Tapi yang menjalani belum tentu enak. Iya, Mbak. Iya, ujiannya orang masing-masing. Nah, apa hubungannya? Presiden sudah dipastikan ibaratnya seperti itu, yang akan jadi orang itu. Nah, kita sebagai ujian kita, apapun yang akan terjadi, ya kita sabari. Kita terima, kita usahakan yang terbaik, jangan malah mencaci maki. Kalau mencaci maki berarti itu tidak terima, dan nanti itu efeknya kepada kita sendiri. Kalau tidak terima berarti nanti kita yang berdosa. Ingat, di dunia itu ujian. Harus diterima. Harus terima lapang dada, sabar. Ya ini ibaratnya masih mending. Di Indonesia ini masih mending. Kalau di luar negeri tidak terima, itu nanti kita ibaratnya kalau mengolok-olok itu kita bisa dibunuh. Karena saking kerasnya di dunia luar ya. Kalau di Indonesia masih toleransi, biarkan saja mereka. Apa sih ngomong-ngomong seperti itu? Kecuali kalau kita sudah tindakan brutal secara fisik, seperti melakukan bom. Nah itu baru pihak-pihak dari negara Indonesia itu bertindak. Tapi kalau masih sekedar ucapan-ucapan itu, ya pemerintah sekarang ini masih ya membiarkannya. Tapi nggak tahu kalau nanti pemerintahan baru apakah melakukan hal ya seperti dulu ya. Ya maaf ini saya membuka. Dulu itu ya namanya ya presiden yang akan dilantik ini agak keras orangnya. Dulu orang yang ya sama dengan presiden yang dulu. Kalau ada yang tidak sependapat, ya bisa jadi nyawa taruhannya. Ya semoga saja kalau ya nanti beliau ini ya jadi presiden, dan ada penasehatnya lah intinya. Penasehatnya ini orang baik, ya hal yang seperti dulu ini tidak terjadi. Semoga lebih baik gitu. Amin.
Nah itu yang berkaitan dengan katanya itu yang dibahas saat ini itu kan katanya wakil-wakilnya itu apakah konsepnya sama seperti itu tadi? Konsep seperti apa? Ya yang Anda katakan tadi kan bahwa apa yang terjadi apakah itu harus diterima kan Ya, begitu ya? Itu. ya kalau masalah terima itu harus. Begitu ya. Yang Jadi, namanya tidak keadilan itu ya pasti ada. walaupun itu tidak baik sekalipun ya harus diterima. Ya harus terima. Karena itu ujian kita. Bagaimanapun juga. Nanti kan yang namanya dosa itu ditanggung masing-masing. Ya kita boleh tidak terima gitu. Ya ibaratnya kan masih sewajarnya mungkin semacam demo. Itu nggak apa-apa, boleh. Boleh. Nggak masalah kan untuk memperjuangkan itu boleh. Hanya saja jangan sampai marah. Kalau sudah tindakan anarkis, ini berarti kan tidak terima udah keterlaluan. Maksudnya kitanya loh. Berlebihan gitu. Iya, berlebihan. Yang namanya marah itu dari setan. Kalau ibaratnya kita demo itu mengingatkan bahwa jangan sampai seperti itu. Tapi kalau sudah marah, tindakan anarkis sampai ya ibaratnya merusak itu sudah beda lagi ya, Pak. Ya tetap sama, tapi kan ya iya beda. Itu sudah dipengaruhi oleh iblis-iblis. Marah itu dari iblis apapun. Ya kalau sudah marah, ya itu sudah iblis yang masuk. Jadi kita juga nanti berdosa lagi. Jadi kalau demo boleh, asal satu jangan marah. Itu yang ya yang namanya orang berkumpul itu apa ya? Namanya susah untuk meredam semua orang itu susah. Jadi intinya kalau mau demo silakan. Tapi kalau sudah marah harus mundur. Kalau sudah marah ini susah untuk meredanya. Jadi sampean-sampean ibarat orang-orang yang sadar ini harus mundur, jangan ikut marah juga. Nanti kalau ikut marah juga ya sampean juga kena tipu daya iblis untuk membuat kita marah. Itu ya. Terima kasih atas ya pengarahnya atau bimbingannya atau pengertiannya berkaitan tadi ke arah musibah bencana, bahkan ke arah perbuatan-perbuatan manusia, bahkan ke arah politik sekalipun tadi sudah dibuka, sudah gamblang ya. Semoga bermanfaat ya untuk sedulur-sedulur semua. Amin. Khususnya penggemar-penggemar konten Pawang Gaib. Amin. Kita terima kasih atas kehadirannya ya. Semoga tidak mengganggu aktivitas panjenengan. Wah, tidak ada yang mengganggu kalau ini sudah dari murid-murid Sang Hyang Nur. Kami juga termasuknya tugas. Ya terima kasih. Monggo kami persilakan sebelum ini kita ada jamuan ini diterima dulu dengan izin beliau. Semua jamuan yang disukai Gaib diterima Allah. Matur suwun. Yang enak. Alhamdulillah. Matur suwun pula terima. Ya bisa dibawa sekalian boleh. Kami persilakan. Kula permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Yang sendiri kembali ke jalan, kembali dengan sempurna. Selamat. Sehat kembali normal kembali Allah. Ya alhamdulillah di konten kali ini mungkin Anda sudah menyimak bersama. Semoga bisa diambil ya makna dan manfaat di balik obrolan atau perbincangan kali ini. Ingat ya, tadi sudah katakan hanya kebenaran itulah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di garis bawahi tadi bahwa apa yang dilakukan tentang demo tadi belum dibahas ya, harus ada garis-garisnya, ada batas-batasnya. Demo boleh hanyalah sebatas, janganlah menimbulkan amarah, karena amarah adalah sudah dikendalikan oleh bangsa setan. Untuk itu sedikit ya menjadi pembelajaran kita bersama. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.